Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, memang tidak segampang kita membalikkan telapak tangan bila kita harus bisa bersikap seperti yang telah Rasulullah contohkan. Namun, bila kita tidak berusaha dan mencobanya, kita harus malu pada diri kita sendiri. Yang mana bila kita renungkan lebih dalam lagi, sesuatu hal kita lakukan atau kita ucapkan kepada orang lain, jelas hal tersebut sama dengan kita membohongi diri kita sendiri. Apakah kita dapat sakit hati bila kita dibohongi oleh orang lain? Pasti kita akan merasa sakit hati. Tapi, kalau kita berbohong kepada diri sendiri, kenapa kita selalu menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa? Sementara, bila kita dibohongi oleh orang lain, kita merasa tidak enak. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila kita merasa malu akan diri kita sendiri karena kita telah bertaubat. Melakukan atau mengucapkan sesuatu tanpa didasari dengan kejujuran atau berbohong. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man kana yaumin billahi wal yaumil akhir falqal khairu wa yasir," yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau hendaknya dia diam, atau bila tidak bisa berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari 6018 dan Muslim 48. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya perjelas, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak khianat dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, mulai saat ini saya dan kaum muslimin khususnya untuk belajar lebih introspeksi diri sebelum mengucapkan maupun berbuat. Teman-teman yang saya banggakan, kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit kemunafikan. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua, di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, "Apakah mungkin orang itu pelit?" Dan Rasul menjawab, "Mungkin saja." Sahabat Nabi bertanya lagi, "Apakah mungkin orang mukmin pengecut?" Nabi menjawab lagi, "Mungkin saja." Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, "Apakah mungkin seorang mukmin berbohong?" Nabi menjawab, "Tidak." Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwattah. Teman-teman yang berbahagia, apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong, karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar." Sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya,
Tetap berpegang eratlah wahai kamu, seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh. Tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.